Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku seiman. Hari ini kita akan membahas konsep dasar dalam Islam yang mengatur hubungan keluarga dan pernikahan mahram. Memahami mahram sangat penting bagi setiap muslim, karena ini menentukan batasan interaksi yang diperbolehkan antar individu. Ini memastikan kesucian ikatan keluarga dan menjunjung tinggi kerangka moral yang menjadi dasar terciptanya masyarakat yang kuat dan benar. Konsep mahram mungkin tampak rumit pada awalnya, tetapi konsep ini berakar pada kebijaksanaan dan kasih sayang ilahi. Allah, dalam rahmat-Nya yang tak terbatas, telah menetapkan pedoman ini untuk melindungi garis keturunan kita, mencegah kebingungan dalam warisan, dan mendorong masyarakat yang harmonis bebas dari hubungan terlarang. Secara sederhana, mahram merujuk pada orang-orang yang secara permanen dilarang untuk dinikahi. Ini adalah konsep penting dalam Islam yang bantu menjaga struktur keluarga dan moralitas. Larangan ini berasal dari 3 sumber utama: hubungan darah, persusuan, dan pernikahan. Setiap kategori memiliki alasan dan hikmah tersendiri yang mendasarinya. Al-Quran, pedoman kita, dengan jelas menguraikan kategori-kategori ini dalam surah An-Nisa, ayat 23, sebuah ayat yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. An-Nisa, ayat ini memberikan panduan yang jelas tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori mahram. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan kerabat perempuan dekat yang selamanya haram untuk dinikahi. Ini termasuk ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan bibi dari pihak ayah maupun ibu. Larangan ini meluas ke garis keturunan langsung, seperti ibu atau anak perempuan seseorang, dan kepada mereka yang terkait melalui saudara kandung atau orang tua. Ini membantu menjaga kehormatan dan kesucian keluarga. Penting untuk dipahami bahwa konsep mahram tidaklah tunggal. Dalam Islam, hubungan mahram memiliki peran penting dalam menentukan batasan interaksi antara individu. Ada 2 kategori yang berbeda, mahram mu'abbad dan mahram mu'akkad. Keduanya memiliki implikasi yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Mahram mu'abbad mengacu pada orang-orang yang secara permanen dilarang dalam pernikahan. Ini adalah ikatan yang tidak bisa diubah atau diputuskan. Kategori ini mencakup kerabat darah yang disebutkan dalam surah An-Nisa, serta mereka yang menjadi mahram melalui persusuan. Contohnya termasuk ibu, saudara kandung, dan anak-anak. Ikatan mahram mu'abbad tidak akan pernah bisa diputuskan. Ini adalah hubungan yang abadi dan harus dihormati sepanjang hidup. Di sisi lain, mahram mu'akkad menunjukkan larangan sementara dari pernikahan. Larangan ini bisa berubah seiring waktu atau kondisi tertentu. Ini biasanya muncul karena keadaan tertentu, dan dicabut setelah keadaan tersebut berhenti ada. Misalnya, seorang pria tidak dapat menikahi 2 saudara perempuan secara bersamaan. Misalnya, seorang pria tidak dapat menikahi 2 saudara perempuan secara bersamaan. Namun, jika dia menceraikan salah satu saudara perempuannya, dia boleh menikahi yang lain setelah selesai masa iddah tunggu. Namun, jika dia menceraikan salah satu saudara perempuannya, dia boleh menikahi yang lain setelah selesai masa iddah, masa tunggu. Ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat sementara dan dapat berubah. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk memahami kompleksitas hukum keluarga Islam. Pengetahuan ini membantu individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Ini memastikan bahwa individu menyadari batasan-batasan di mana mereka harus menjaga hubungan mereka. Dengan demikian, mereka dapat menjalani kehidupan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hikmah di balik larangan menikah dengan mahram beragam dan mendalam. Pertama, menjaga struktur keluarga dengan mencegah persaingan dan kecemburuan seksual yang dapat merusak hubungan antar anggota keluarga.
Menikah dalam lingkaran keluarga dekat dapat menciptakan kebingungan, mengganggu keharmonisan keluarga, dan menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Hal ini dapat memicu konflik yang berkepanjangan dan merusak ikatan keluarga yang seharusnya kuat. Kedua, larangan ini melindungi individu dari potensi bahaya kesehatan yang serius. Pernikahan antara kerabat dekat telah terbukti secara ilmiah meningkatkan risiko kelainan genetik pada keturunan. Risiko ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius dan mempengaruhi kualitas hidup anak-anak yang dilahirkan. Islam, dalam kebijaksanaan ilahinya, mengantisipasi temuan ini berabad-abad yang lalu, melindungi generasi mendatang dari risiko tersebut. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya relevan secara spiritual tetapi juga ilmiah. Ketiga, larangan menikahi orang-orang tertentu menumbuhkan rasa hormat dan kesopanan dalam unit keluarga. Ini membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dengan menetapkan batasan yang jelas, Islam memastikan bahwa interaksi antar anggota keluarga dicirikan oleh kehormatan, martabat, dan perilaku yang pantas. Hal ini memperkuat ikatan keluarga dan memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa dihargai dan dihormati.